Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, zuriat, dan termasuk kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, di sini saya akan mencoba mengkaji kitab Jurumiyah, matan Jurumiyah, ilmu nahu, musonib Syekh Son Haji. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyimak. Ini adalah pemula dan ini adalah channel baru kami, dan kami mohon untuk silahkan subscribe atau like agar kami bisa membuat video-video selanjutnya ataupun yang lainnya. Teman-temanku sekalian, mari kita lanjut. Dimana di sini adalah bab pertama mengenai ataupun terkait dengan kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam iku huwa kalam, al-lafzu iku lafad, al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu kang berfaidah bil wad'i kalawan wadu Arab. Jadi di sini pertama musonib menjelaskan tentang kalam, bahwa yang namanya kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang berfaidah, serta disengaja melafazkannya atau dengan bahasa Arab. Jadi ketika kita hendak membuat kalam, maka ada beberapa syarat, yang mana di sini disebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, lafzu harus dengan lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah sebuah suara ataupun kalimat yang terdapat di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Contoh semisal seperti lafaz Zaidun. Yang mana lafaz Zaidun ini adalah 3 huruf daripada huruf hijaiyah, zai, ya, dal, atau bakrun, misalkan ba, kaf, ro. Nah, yang pertama harus dengan lafad. Kemudian yang kedua, al-murakabu, lafad itu harus tersusun. Artinya apa? Tidak cukup cuma hanya lafad saja, tapi lafadnya harus tersusun. Seperti tadi saya contohkan Zaidun, itu kan cuma hanya satu lafad ataupun satu kalimat. Ini belum termasuk kalam menurut ulama ahli nahu. Jadi harus murakab. Kita tambahkan, misalkan murakabnya dengan 2 kalimat ataupun dengan 3 kalimat dan seterusnya. Saya contohkan yang tadinya Zaidun, misal kita tambah koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Nah, ini kalam. Kalam murakab. Tidak cukup sampai di situ, akan tetapi mufidu harus yang mufid. Yang mufid itu sekira-kira orang yang mendengar ucapan kita itu, ia mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Seperti tadi contohnya Zaidun qaimun atau koma Zaidun. Berhentinya kita berbicara di situ, orang dapat mengerti apa yang telah kita ucapkan. Tapi yang terakhir, dengan syarat yang terakhir, bil wad'i. Kalamnya itu, mengucapkannya itu harus dengan disengaja ataupun secara sadar. Tahu dalam terjemahan yang lain harus dengan bahasa Arab. Artinya apa? Kalau bukan bahasa Arab, ini menurut ulama ilmu nahu bukan termasuk kalam. Jadi kesimpulan daripada kalam ini adalah yang namanya kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang berfaidah, serta disengaja atau dengan bahasa Arab.
Kemudian selanjutnya wa aksamuhu salasatun. Utawi dungdumane kalam salah satun iku telu. Ismun suwiji kalam isim, wa fi'lun dan kang kaping do kalam fi'il, wa harfun dan kaping telu kalam huruf, ja'a kang teka apa huruf li maknan kadue makna. Jadi disebutkan di sini bahwa pembagian kalam itu tiga. Yang pertama kalam isim. Apa itu isim? Isim itu adalah sebuah ucapan ataupun sebuah kalimat yang menunjukkan kepada nama. Baik itu nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya. Jadi setiap yang menunjukkan kepada nama, maka ini adalah isim. Kemudian wa fi'lun, kalam fi'il. Apa itu kalam fi'il? Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada kata kerja. Baik itu kerjanya yang telah lampau, kata kerja lampau, atau yang sedang, dan yang akan dilakukan. Maka ini kalam fi'il. Kemudian yang ketiga wa harfun. Jali maknan, kalam huruf yang mana huruf ini mempunyai makna atau memiliki arti. Yang dimaksud di huruf sini bukan huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, bukan. Akan tetapi huruf yang memiliki makna. Contoh misalkan kalimat min. Nah, min ini maknanya dari an, maknanya dari fi, maknanya di dalam atau di, ala, maknanya ala, maknanya di atas atau atas. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya kalam itu pembagiannya terbagi tiga. Yang pertama kalam isim, yang kedua kalam fi'il, dan yang ketiga kalam huruf. Atau sama saja yang namanya kalimat itu tiga, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Selanjutnya fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal labu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Fal ismu maka utawi isim yu'rafu iku den kena weruhi ya isim bil khafdi kalawan jar wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan manjingi alif wa lam lan lam wa hurufil khafdi lan manjingi huruf jar wa hiya lan utawi huruf jar min iku lafad min wa ila lafad ila wa an lafad an wa ala lafad ala wa pi lafad pi wa ruba lafad ruba wal ba'u ba wal kafu lan kaf wal lamu lan lam wa huruful qasami lan huruf qasam huruf sumpah. Wahia lan utawi huruful qasam al waw iku waw wal ba'u lan ba wa ta'u lan ta. Jadi maksudnya kalimat isim itu bisa kita ketahui yang pertama dengan jar. Contoh semisal lapad gulamu zaidin. Nah yang menjadi contoh adalah zaidin. Jar. Jarnya itu dimudofkan kepada lapad gulamu. Kemudian wa tanwin dengan tanwin. Seperti contoh bakrun, zaidun, qaimun, amrun, dan lain sebagainya. Kemudian wa dukhulil alifi wal lami. Dan masuknya alif dan lam. Contoh lapad arojulu, lapad al-gulamu, alhamdu, dan lain sebagainya. Kemudian wa huruful khafdi. Dan kemasukan huruf khafad, huruf jar. Mana huruf jar yang disebutkan di sini adalah yang pertama min. Contoh seperti lapad min anfusihim misalkan. Min ali fir'aun misalkan. Kemudian ila. Yang kedua lapad ila. Seperti contoh ila amwalikum misalkan. Kemudian wa'an dan huruf an. Seperti contoh misalkan anil qausi. Misalkan an zaidin. An bakrin, an amrin, dan lain sebagainya. Kemudian wa'ala, lapad ala. Misalkan lapad ala kulubihim, wa'ala absorihim. Misalkan. Kemudian wafi dan lapad fi. Misalkan fi kulubihim. Atau fi zaidin. Atau fil kuzi.
Kemudian waruba dan lapad ruba. Contoh ruba rojulin karimin laqituhu. Wal ba'u dan ba termasuk huruf jar. Misalkan dalam lapad bismillah, lapad bismi. Kemudian wal kafu dan kaf seperti lapad kazaidin, ka'amrin, kabakrin. Kemudian walamu dan lam seperti contoh lapad lillah, limalaikatihi, wali rasulihi, misalkan contohnya. Kemudian wahuruful qasami dan huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Mana yang termasuk huruf sumpah? Di sini sebutkan 3. Yang pertama waw. Contoh lapad wallahi demi Allah. Wal ba'u dan ba billahi demi Allah. Wa ta'u dan ta tallahi demi Allah. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalimat isim itu bisa kita ketahui dengan adanya huruf jar, dengan adanya tanwin, dengan masuknya alif dan lam, dan dengan masuknya huruf khofad ataupun huruf jar. Seperti yang telah kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Wal fi'lu lan adapun fi'il yu'rafu iku den kena wuruhi apa fi'il biqad kalawan lafad qad wasini dan huruf sin wa sawfa dan lafad sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati lan tak ta'nis kang sukun. Artinya apa? Kalimat fi'il itu bisa kita dobrak atau bisa kita ketahui dengan masuknya lafad qad. Misalkan masuk kepada kalimat fi'il madi qad qamati shalah, qad qama zaidun. Misalkan qad aflahal mu'minun dan lain sebagainya. Ini kalimat fi'il. Kemudian wasini dan masuknya sin. Saya'lamun, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, sayaqulu. Kemudian wasaupa dan lafad saupa. Seperti lafad kalla saufa ta'lamun. Kemudian saupa yaqumu zaidun misalkan. Kemudian wata ta'nisi sakinati dan bisa kita ketahui dengan adanya tak ta'nis yang sukun. Seperti contoh fa'idza ja'atit dhammatul kubra yang menjadi contoh ja'at. Kemudian qomat misalkan qad qamatis shalah dengan adanya tak ta'nis yang sukun. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya fi'il bisa kita ketahui yang pertama dengan masuknya huruf qad, dengan masuknya sin, dengan masuknya lafaz saufa, dan dengan masuknya tak ta'nis yang sukun. Kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu lan anapun huruf lan utawi huruf ma iku kalimat la yasluhu kang orana patut ma'ahu serta nekma dalilul ismi apa ciri isim wala dalilul fi'li lan orana patut apa ciri fi'il. Jadi huruf itu adalah sebuah kalimat yang mana kalimat itu tidak pantas masuknya ciri isim dan tidak pantas masuknya ciri fi'il. Artinya apa? Tidak sah dimasuki oleh ciri isim dan ciri fi'il. Ini namanya kalimat huruf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terutama yang menyampaikan juga, sehingga kita nanti ke depannya bisa melanjutkan kajian matan jurumiyah terkait dengan ilmu nahwu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.